Rian Mahendra kini tak lagi menjabat sebagai Direktur Operasional PO Haryanto usai dipecat oleh perusahaan otobus tersebut. Keputusan itu tentu sangat mengejutkan sebab pemilik dari PO Haryanto adalah ayahnya sendiri, yaitu Haji Haryanto. Penonaktifan Rian secara resmi dilakukan sejak 22 Juni 2022. Bahkan surat pemecatan Rian Mahendra disebarluaskan sebelum ia menerima surat tersebut. Meskipun selama 19 tahun sudah Rian menduduki jabatan Direktur Operasional dan PO Haryanto berkembang pesat. Baru-baru ini Haryanto membeberkan alasan mengapa dirinya memecat putranya dari kursi pimpinan PO Haryanto. Rian Mahendra sendiri mengaku tak menyangka keputusan dirinya harus hengkang dari perusahaan yang ia pimpin selama 19 tahun terakhir tersebut. Ia mengatakan meski sudah belasan tahun mengabdi bersama PO Haryanto, dirinya sama saja seperti karyawan. Motivasinya selama 19 tahun bekerja adalah wujud baktinya kepada orang tua. Rian bahkan menyebut tak perlu menjual diri hanya untuk sebuah jabatan. Ia mengaku hingga kini dirinya tetap menghormati perusahaan ayahnya karena pegawai bahkan saudara dekatnya mencari nafkah melalui PO Haryanto, sehingga membuat ribuan karyawan beserta keluarganya bertanggung pada perusahaan yang dibangun sang ayah tersebut. Rian juga tak menyayangkan dirinya yang harus mundur dari posisi dan jabatannya. Mengenai rumor dirinya tak diberi pesangon oleh sang ayah, Rian membantah hal tersebut. Pasalnya ayahnya hal yang mendidik yang membesarkannya hingga menjadi seperti ini. Sehingga menurutnya tak etis jika dirinya meminta imbalan pasca meninggalkan jabatannya di PO Haryanto. Nama Rian Mahendra sendiri dikenal oleh masyarakat tanah air berkat menjadi bos PO Haryanto. Ia sudah ikut mengurus perusahaan ayahnya itu sejak 2003. Rian Mahendra lahir pada 1983 dan menganut agama Islam. Ia memiliki ayah yang bernama Haji Haryanto, seorang pensiunan TNI sekaligus bos PO Haryanto. Pria yang mempunyai perawakan gempal ini adalah anak pertama dari Haji Haryanto. Rian Mahendra sendiri sudah memiliki seorang istri yang bernama Alina Tristiani. Ia adalah lulusan sekolah menengah pertama. Pada tahun 1998 hingga 2003, Rian Mahendra mengenyam pendidikan di pesantren Pondok Al-Falah Mojok, Kediri, Jawa Timur. Anak sulung Haji Haryanto itu pernah dikeluarkan dari bangku sekolah menengah atas. Sejak kecil, Rian Mahendra sudah membantu sang ayah mengembangkan bisnis transportasinya ini dengan menjual tiket bus di terminal. Kemudian pada 2003, ia mulai serius mengelola perusahaan transportasi yang memiliki ciri khas berupa livery wayang di bodi busnya ini. Berbagai halangan dan rintangan, mulai dari bertemu Oreman hingga harus menjalani hubungan jarak jauh dengan istri dan anak sudah pernah ia lalui. Ketekunan yang ia jalani itu berhasil membuat nama PO Haryanto dikenal masyarakat luas. Selama dalam genggamannya, PO Haryanto sudah memiliki lebih dari 300 unit bus dan mengcover trayek di sejumlah daerah di Indonesia. Rian Mahendra sendiri juga aktif di media sosial dan memiliki kanal YouTube, Instagram, hingga TikTok. Di YouTube, Rian kerap mengunggah konten tentang PO Haryanto Motor Indonesia. Di akhir 2022, masa bakti Rian Mahendra sebagai Direktur Utama PO Haryanto sudah selesai. Ia mengaku bahwa ayahnya sudah tidak berkenan Rian Mahendra mengurus PO Haryanto. Perusahaan PO Haryanto, walaupun kalian dunianya pamu, ya duniamu juga, harta orang tua ya harta kamu juga. Jangan pernah sekali-sekali kaitkan keluarga saya dengan perusahaan. Saya sejak awal bekerja ya berarti saya karyawan gitu. Bahkan sampai sekarang pun siapapun yang manggil saya bos, saya selalu tegur, selalu. Ya mungkin kalian yang dekat sama aku tahu. Nggak boleh ada yang manggil saya bos, nggak boleh ada yang beranggapan bahwa saya pemilik perusahaan, saya hanya karyawan. Ya. Dan saya motivasi saya kerja selama ini 19 tahun ya cuma buat kerja aja, Mbak. Dan itu saya lakukan untuk menjaga ikatan bakti saya sama orang tua saya. Ya, makanya tugas saya adalah mensejahterakan karyawan saya, memajukan perusahaan. Nah, di sini ada yang biasanya orang normal lakukan yang tidak saya lakukan. Saya tidak berpikir untuk mensejahterakan diri saya sendiri.
Tuh, makanya kenapa kok saya berakhir seperti ini di rumah kontrakan, gak punya apa-apa, kasarannya ngomong, ya karena memang ini bukti bahwasanya saya selama ini kerja orientasi saya bukan uang. Dan ketika saya sudah selesai sama Pak Haji, nggak ada jabatan yang perlu dipertahankan dengan menjual harga diri kita. Ya, jadi mau setinggi apapun kekuasaan saya pada saat itu, setinggi apapun status sosial yang saya miliki, kalau saya harus mempertahankan jabatan itu dengan menjual harga diri saya dan prinsip hidup saya dalam bekerja, saya tinggalkan. Saya tetap akan meninggalkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.